Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pak Cecep tiba di rumah sakit. Dia pun langsung menuju ruangan istrinya di kamar nomor 3. Di sana dia telah mendapati beberapa suster, Sajim dan Mira. "Gimana Pak hasilnya?" tanya Sajim. "Jim, di depan aja ngomongnya," jelas Pak Cecep. Sajim pun izin keluar dari kamar. "Gimana Pak?" "Pak Kiai mau bantu kita. Dia akan mendoakan kita dari kejauhan. Gimana dengan Ikhwan?" tanya Pak Cecep. "Ikhwan siap menyerang ke tempat dukun itu Pak. Nanti dia akan share lokasi. Begitu dia share lokasi, kita harus ke sana." "Bagus, hari ini juga kita harus bergerak," ucap Pak Cecep. "Lalu gimana dengan Mira dan Ibu Pak?" tanya Sajim. "Insya Allah makhluk itu tidak berani mendekati mereka berdua, karena Pak Kiai sudah memerintahkan beberapa santrinya untuk menuju rumah sakit." "Alhamdulillah." Beberapa saat kemudian handphone milik Sajim berbunyi. "Ada notif Pak." Sajim pun membuka handphonenya dan membaca pesan dari Ikhwan. "Lokasinya udah dapat nih Pak, kita berangkat sekarang?" tanya Sajim. "Oke, siap." Mereka berdua siap untuk mendatangi lokasi tempat Novi disekap. Pak Cecep mulai menyalakan mobilnya. "Jauh gak dari sini?" "Setengah jam Pak, gak terlalu jauh," ucap Sajim. Mereka berdua langsung berangkat ke lokasi yang dituju. Di sana juga Ikhwan dan Farah menunggu kedatangan Sajim dan Pak Cecep. "Gue mau tanya nih," ucap Ikhwan. "Tanya apaan?" "Dukun itu katanya pemilik 100 jin yang bisa melukai orang," tanya Ikhwan pada Farah. "Iya, kenapa emangnya?" "Kok bisa ya? Dia mengikatkan buhul kepada istri teman lu itu. Lalu Malik juga membuat perjanjian khusus terhadap mereka. Yang lebih diwaspadai adalah setiap jinnya itu menggoda kepada jurang kegelapan. Hawa di sana itu sangat gelap seperti kabut. Makanya kita nunggu teman lu aja," jelas Farah. "Bisa nggak orang yang membantu kita membunuh mereka berdua? Gue udah kebawa emosi dan kesal sama mereka. Walaupun gue sedikit tahu, tapi gue nggak seahli elu," jelas Ikhwan. "Main bunuh-bunuh aja, dikira nyawa gampang bikinnya. Gua juga ingat agama, orang yang bantu kita itu adalah orang besar." "Maksudnya orang besar gimana?" "Dia kiai besar, makanya caranya lebih efektif. 2 orang itu harus dilemparkan dan mereka gak akan ketemu lagi sama kita," jelas Farah pada Ikhwan. "Dilemparkan? Maksudnya gimana sih?" "Dilemparkan itu dihilangkan dari tempat ini, atau juga bisa dipindahin ke tempat lain atau yang lainnya." Sesaat kemudian mobil Avanza milik Pak Cecep datang ke lokasi. "Itu teman gua, Sajim namanya," ucap Ikhwan pada Farah. "Pantas istrinya dibawa oleh orang lain." "Emangnya kenapa?" "Ya suaminya adalah tipe orang yang kurang memahami. Aku bisa tahu dari keberadaannya," jelas Farah. Dan memang benar, Ikhwan juga mengira kepergian Novi adalah sebab pribadi dari ketidakpedulian Sajim. Istrinya orang baik sebenarnya, namun dia tenggelam dalam nafsunya untuk segera meninggalkan suaminya. Santet itu berusaha menenggelamkan keluarganya. Dan Malik? "Kenapa dengan Malik?" tanya Ikhwan. "Malik memanfaatkan hal itu semua. Dia mengendalikan Novi dengan iming-iming kekekalan dalam dunia lain. Ketika sudah terpasang buhul, hampir setengah akalnya tidak berfungsi," jelas Farah. "Kamu tahu banyak tentang Malik. Emangnya seberapa kejam dia sama kamu waktu itu?" tanya Ikhwan. Farah pun beranjak bangkit. "Jika lu berjalan ke hadapan kabut, apakah lu bisa nentuin mana jurang dan mana jalan yang aman?" tanya Farah. "Ya menurut gua sih enggak." "Nah, Malik itu seperti kabut.
Menyebalkan. Sajim dan Pak Cecep mendekati mereka. "Kenalin, ini Farah," ucap Ikhwan pada Sajim. Mereka pun akhirnya saling berkenalan. "Nak Farah, ini temannya Malik ya?" tanya Pak Cecep. "Lebih tepatnya saya mantannya, Pak," ucap Farah. "Lu bilang temen, gimana sih?" sangkal Ikhwan pada Farah. "Ya kalau temen gak mungkin gue tahu semua kan?" Memang ada benarnya juga. Farah ini tipe wanita yang tidak bisa ditebak. Usut punya usut, Farah tahu semua tentang hubungan antara Malik dan dukun itu. Karena itu Farah tahu detail mengenai jenis santet yang diarahkan kepada Sajim dan keluarganya. "Memangnya apa yang Nak Farah tahu dari Malik?" tanya Pak Cecep. "Saya hanya tahu orang yang terkena santetnya itu kemungkinan akan bisa bernasib dua hal, mati atau kehilangan kesadaran," senyum Farah. "Maksudmu apakah kita bisa menyelamatkan Novi?" tanya Sajim. Farah kemudian mendekati Sajim. Dia membereskan baju Sajim secara perlahan. "Kamu tahu Jim, alasan istri lu ninggalin lu karena satu hal. Pertama, lu kurang mengerti perasaannya, dan yang kedua, istri lu curhat ke salah orang, dan orang itu adalah Malik, mantan gua," ucap Farah sambil tersenyum. "Tapi Novi bisa diselamatkan kan?" tanya Sajim pada Farah. Kemudian Farah pun tersenyum. "Bisa, asal bala bantuan kita tepat sasaran," ucap Farah sambil mengarahkan wajahnya ke Pak Cecep. "Bala bantuan? Maksudmu Pak Kiai Soleh?" tanya Pak Cecep. "Beliaulah yang akan menjadi senjata terkuat kita. Di sini kita hanya modal nekat dan tekad. Paham?" jelas Farah. "Itu siapa?" tanya Ikhwan sambil menunjuk ke gubuk tua yang dipenuhi dengan ilalang tinggi. "Nunduk, itu adalah dukun perantara suruhan Malik. Jangan sampai kita ketahuan," ucap Farah. Mereka pun menunduk. Namun naasnya dukun itu seperti tahu pergerakan sesuatu di rerumputan. "Gini, gua nyelamatin Novi. Kalian semua lawan dukun itu," jelas Farah. "Saya ikut kamu, Nak," ucap Pak Cecep. "Oke Pak. Wan, lu sama temen lu lawan dukun itu. Tunggu sampai bala bantuannya tiba," jelas Farah. "Lama nggak bala bantuannya?" tanya Ikhwan. "Ya, tanya sama bapak ini. Kita berdoa saja. Semoga Pak Kiai sudah bersiap-siap. Kalian lewat belakang, jangan sampai ketahuan," perintah Farah. Kemudian dukun itu masuk ke dalam gubuk itu. Farah menjadi komando pergerakan mereka. Mereka berempat segera melakukan aksi penyerangan tersebut. "Pintu belakangnya nggak kekunci?" tanya Farah. "Ada apaan?" "Mereka udah tahu kedatangan kita, jadi tambah menarik nih," senyum Farah. Ikhwan dan Sajim hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah Farah. Mereka berempat masuk ke dalam rumah itu. Seluruh dindingnya penuh dengan tulang sapi dan kerbau. "Tulang ini buat apaan ya?" tanya Sajim. "Itu tulang biasa, digunakan untuk nulis nama mantra dan rajah. Tanpa tulang itu, apa yang disyaratkan tidak bisa dipenuhi," jelas Farah. "Dunia santet memang aneh," ucap Ikhwan. "Diam, ada yang datang." Mereka berempat bersembunyi di balik kendi yang berukuran besar itu. Tampaklah Malik sedang membawakan wadah berisi sesuatu. Lalu dia mengambil beberapa tulang dan memasukkannya ke dalam wadah itu. Setelah itu Malik kembali ke ruangan tempat dia keluar. "Itu dia, Malik," ucap Farah dengan tersenyum. "Aku rindu dengannya. Ingin sekali aku mematahkan lehernya, menyayat kulitnya secara perlahan. Aku rindu ketika dia melakukannya kepadaku," jelas Farah. "Nak, apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Cecep. "Seperti strategiku, aku akan menuju ruangan Malik dan akan menyelamatkan Novi," ucap Farah. "Lalu kita berdua ngapain?" tanya Ikhwan. "Ya cari dukun itu." Farah pun langsung meringsek maju ke depan, diikuti oleh Pak Cecep. Farah mengeluarkan belati dari belakang punggungnya. Sajim dan Ikhwan mencari ruangan lain untuk menemukan dukun yang dimaksud itu. Farah membuka pintu ruangan itu.
dan tampaklah Malik sedang menyelip paha Novi dan mewadahi darah itu untuk digunakan sebagai ritual. "Kamu rindu kepadaku, Farah?" senyum Malik. "Sudah lama kita tidak bertemu. Pergelangan tangan mana yang ingin aku patahkan? Kanan atau kiri?" ucap Malik kepada Farah. "Sebelum kamu mematahkan pergelanganku, sudah berapa banyak wanita yang kau jadikan permainan nafsumu, Malik? Jin-jinmu itu tidak berguna lagi jika buhul itu aku cabut. Benar kan?" senyum Farah. "Sebelum kamu cabut, puluhan jin-jinku telah menguasai ruangan ini," ucap Malik. "Kita kedatangan banyak tamu. Ternyata kamu sudah mempersiapkan ini semua kan?" senyum Farah. "Sambutan terhadap tamu istimewa yang mengganggu ritualku. Harus aku beri dia wejangan yang istimewa juga kan?" ucap Malik. Farah menyeset tangannya dengan belati itu, dan dia pun memejamkan mata. "Rogoku rogo mulyo, getih sing duwe pangarepan kang ono ning luhur. Latiku ra iso dipatahke karo silet nan belati." Mata Farah kemudian berubah menjadi hitam. Dia seperti kerasukan sesuatu. Sesuai perkataannya, itu adalah keturunan dari keluarganya secara turun-temurun. "Selagi aku berurusan dengan Malik, selamatkan anakmu. Ambil buhulnya, lalu buang jauh-jauh dari tempat ini. Seluruh rumah ini telah dikuasai oleh jin miliknya," ucap Farah kepada Pak Cecep. "Baik, Nak." Namun berbeda dengan Malik, dia tidak menyesetkan lengannya dengan belati. Aura membunuhnya telah kuat. Mata Malik pun menghitam. "Sesama pengguna ilmu hitam, harusnya kamu sudah tahu bahwa kekuatanku lebih mumpuni," ucap Malik pada Farah. Mukanya benar-benar sedang dirasuki oleh sesuatu yang sangat kuat. Malik dan Farah adu kekuatan di tempat itu, dan gebrakannya mampu menggetarkan rumah tersebut. Momen itu berhasil dimanfaatkan oleh Pak Cecep untuk menarik buhul yang terikat di lengan kanan Novi. "Novi, bangun, sadar nak, Nov." Pak Cecep memperhatikan gerak-gerik Farah dan Malik yang saling membunuh. Keduanya benar-benar kesetanan. Di sisi lain, Ikhwan dan Sajim sedang mencari dukun itu. Kemudian tampak anak kecil berlari berlawanan arah dari langkah keduanya. "Sialan, tuyul," ucap Ikhwan. "Wan, itu siapa?" tanya Sajim sambil menunjuk seseorang yang sedang menempel di dinding dengan wajah mengerikan. "Itu orang yang kita cari. Tahan dia, jangan sampai kamu terbunuh, karena aku takut kita akan ada dampaknya. Kita tunggu bala bantuan," ucap Ikhwan. Kemudian Sajim pun mengangguk paham. Dukun itu turun dari tempat dia hinggap. Dia menyerang Ikhwan dan Sajim. "Awas, Wan!" Ikhwan menghindar ketika cakaran ganas dari dukun itu hampir mengenainya. Sajim pun langsung mengambil tulang belulang yang terpasang di dinding dan memukul dukun itu. Namun dukun itu malah berucap yang tidak-tidak. "Ngomong apa dia, Wan?" tanya Sajim. "Udah, jangan diladenin." Sajim terus menahan dukun itu agar tidak melukainya. Ikhwan menyerang dukun itu dari belakang. Namun sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi. Dukun itu meludahi Sajim dan mengenai tepat di kedua tangannya. "Ah, panas!" Dan Sajim pun langsung terjatuh. "Jim, lu kenapa?" "Dukun itu ngeludahin gua. Awas, hati-hati." Tiba-tiba tangan Sajim terseset-seset sesuatu akibat terkena ludah itu. "Wan, tangan gua, Wan!" Kedua tangan Sajim seperti diseset oleh silet yang sangat tajam. Bekas lukanya muncul dengan seketika. Kedua tangan Sajim pun mengeluarkan darah. Ikhwan terus menarik kepala dukun itu dari belakang. Dia pun mengambil tulang belulang yang berada di dinding dan memukul dukun tersebut. Namun dukun itu sangat kuat. Dia pun mengarahkan seluruh tenaganya untuk menarik tangan Ikhwan. Dan dengan sekuat tenaga, dukun yang sedang kerasukan itu menarik tangan Ikhwan yang memeganginya dari belakang. Alhasil tubuh Ikhwan tertarik ke depan dan terjatuh di hadapan dukun itu. "Wan, lu gak apa-apa kan?" tanya Sajim. "Sial, dukun kampret." Dukun itu menarik tubuh Ikhwan agar segera bangkit. Dan dengan cepat perut Ikhwan ditonjoknya dengan keras oleh dukun itu. Mata Ikhwan melotot sesaat. Wajahnya pun memerah. Bukan tonjokan yang ia rasakan saat itu. Namun ada sesuatu yang dialirkan dukun itu kepada Ikhwan. Sontak saja Ikhwan memegangi perutnya dan sesaat ia terjatuh.
dan dia mulai kejang-kejang. Ikhwan pun mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Akibat tonjokan itu dia muntah-muntah, namun bukan muntah bekas makanan, melainkan muntah yang dipenuhi dengan belatung. "Apaan ini?" ucap Ikhwan sambil melihat ke arah muntahnya yang penuh dengan belatung. "Apa yang sudah kamu lakukan?" teriak Ikhwan pada dukun itu. Belatung itu tampak hidup dan segar, seperti baru masuk ke dalam makanan yang busuk. Lagi-lagi Ikhwan ingin memuntahkan sesuatu, namun ini lebih parah. Muntahnya berisi paku baik yang sudah karatan ataupun tampak baru. "Wan, lu gak apa-apa kan, Wan?" Kepala Ikhwan kini sudah mulai pening. Tenaganya sudah habis. Tubuhnya tampak lemah dan muntah itu berbarengan dengan keluarnya darah dari mulutnya. "Wan!" teriak Sajim ketika mendapati Ikhwan sudah tak sadarkan diri. Di sisi lain bala bantuan kini sudah siap. Kiai Soleh sudah menggelar sajadahnya di kamarnya. Dia pun memilin-milin tasbihnya. Dia akan membawa kedua orang jahanam itu, Malik dan dukun suruhannya, untuk dibuang ke tempat yang tidak diketahui. "Wan, sadar Wan!" teriak Sajim. Dan kemudian dukun itu mendekati Sajim. "Mati kowe!" teriak dukun itu ketika mengarahkan boga mentahnya kepada Ikhwan. Namun Sajim melindunginya terlebih dahulu. Sajim pun terpental dari tempat Ikhwan. Dia membayangkan nyawanya sudah di ujung tanduk. Tubuhnya kini terasa mulai panas, seperti ada sesuatu yang merasukinya saat itu. Sangat panas dan terasa mual. Ingin memuntahkan sesuatu, apakah paku atau darah atau belatung. Hal itu yang pertama kali dibayangkan oleh Sajim. Tiba-tiba saja datang seorang menggunakan gamis dan sorban. Orang itu menyabet dukun itu dan langsung menghilang. Sebelum Sajim memuntahkan sesuatu, orang bergamis putih itu langsung mengambil sesuatu dari perut Sajim. "Baca istighfar nak, jangan sampai putus," ucap orang itu. Sajim pun menurutinya. Dengan seketika rasa panas hilang dan berganti menjadi rasa sejuk dan dingin. Setelah itu orang bergamis putih itu menuju kamar tempat Ikhwan. Hal yang serupa yang dilakukan oleh orang itu untuk mengambil sesuatu yang ada di perut Ikhwan dan membuangnya jauh dari tempat itu. Kini pandangan Sajim menjadi redup. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi setelah itu. Sajim pun pingsan di tempat. Dia tak tahu kemana arah orang itu melangkah. Namun pikirnya dia akan membantu bapak dan juga Farah yang sedang menyelamatkan Novi. Di sisi lain Pak Cecep masih berusaha untuk membuka buhul itu. Namun dia kedapatan seseorang dengan memakai gamis. "Pak Kiai, mundur kamu." Pak Kiai membalutkan sorbannya kepada lengan kanan Novi. Dengan seketika buhul itu pun menghilang. "Kurang ajar kamu," teriak Malik. Malik segera menusuk perut Farah dan menyerang orang bergamis itu. Orang bergamis itu tampak sangat tenang. Dia membaca sesuatu dari mulutnya dan menyabetkan sorban itu tepat di wajah Malik. Dan dengan seketika Malik langsung menghilang dari hadapan Pak Cecep. Farah yang melihat itu hanya terdiam. "Bawa Novi ke tempatku, pergi dari tempat ini," jelas orang itu. "Baik Pak Kiai." Pak Cecep langsung mengangkat Novi dan meninggalkan Farah. Orang bergamis yang diyakini Kiai Soleh itu langsung ke arah Farah. "Jangan kamu teruskan ilmu ini, dia akan menenggelamkanmu di dalam kegelapan." Farah hanya mengangguk. Orang bergamis itu pun menghilang dengan seketika. Namun anehnya, Sajim dan Ikhwan sudah berada di mobil. Siapa yang mengangkat keduanya? Wallahu alam. Ketika Pak Cecep mengangkat Novi menuju ke mobil, Ikhwan dan Sajim sudah terlebih dahulu berada di dalam mobil. "Masya Allah, siapa yang membawa mereka masuk ke mobil?" ucap Pak Cecep sampai keheranan. Farah beranjak bangkit. Dia bergerak sebisanya untuk menyelamatkan diri dari rumah itu. Tampak puluhan penghuni rumah itu masih belum terima ketika tuannya dihilangkan begitu saja. "Jin terkutuk," ucap Farah sambil memegangi perutnya. Pak Cecep menaruh Novi di bagian belakang jok mobilnya. Dia pun kembali ke rumah itu untuk membantu Farah yang terluka parah. "Sini nak, aku bantu." "Cepat pergi dari sini, makhluk di sini sudah marah kepada kita semua." Pak Cecep pun segera membantu Farah untuk memasuki mobil. Sesaat mereka telah berada di mobil, makhluk itu tampak berjejer di hadapan rumah. "Mereka akan menunggu tuannya datang," senyum Farah.
Maksudmu Malik? Orang bergamis itu telah membuangnya di suatu tempat yang tak akan bisa dijangkau oleh manusia. Memang itu balasan yang setimpal bagi mereka. Pak Cecep meninggalkan tempat itu. Mereka semua selamat atas aksi penyelamatan Novi yang hampir saja membunuh mereka semua. Kira-kira 3 hari lamanya mereka berada dibawa ke tempat kiai itu. Mereka semua sembuh dengan total. Novi, Farah, Sajim, dan Ikhwan. Ingat, jangan pernah melakukan hal ini lagi. Kalian akan kena batunya, jelas kiai itu. Namun sesuai dengan perkataan Farah, Novi pun kehilangan kesadarannya. Novi belum bisa mengenali suaminya dan siapa dirinya. Insya Allah sebentar lagi istrimu akan siuman. Terus nanti harus dijaga. Tubuhnya telah berlubang karena banyak makhluk halus yang menyukai tubuhnya untuk dijadikan wadah. Dan beberapa menit kemudian Bu Ulfah dan Mira mendatangi tempat kiai itu. Mereka berdua diantar oleh para santri kiai itu. "Ibu," ucap Mira sambil menangis. "Kamu siapa?" tanya Novi. "Mah, ini anak kita, Mira," senyum Sajim. "Kenapa dengan Novi, Pak?" tanya Bu Ulfah. Novi kehilangan kesadarannya. Mira pun memeluk hangat ibunya sambil menangis. Dan secara perlahan Novi membalas pelukan itu. Agak berat memang, namun perasaan ibu terhadapnya tak bisa dibatasi. "Pak Kiai, terima kasih banyak ya Pak," ucap Pak Cecep. "Kalian harus kembali ke jalan Allah. Nah Farah, jangan kau pelajari ilmu itu lagi. Dekatkan diri pada Tuhan yang menguasai alam ini. Ilmu semacam itu adalah buatan setan dan teman-temannya," ucap Kiai Soleh. "Iya Pak Kiai, maafkan saya." Waktu sholat telah masuk. Mereka semua pun melakukan sholat terlebih dahulu. Setelah selesai sholat, Farah menangis terseduh-seduh mengingat dosa dan kesalahannya. Ikhwan memandangi Farah dengan sangat haru. "Mah, Mira doain Mama cepat sembuh." Suasana menjadi sangat haru. Sajim memeluk mereka berdua dalam bahagia. Setelah itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Farah kembali ke tempat orang tuanya dan kabarnya juga dia semakin dekat dengan Ikhwan. Lambat laun kesadaran Novi mulai membaik dan kehidupan keluarga mereka dimulai dari awal lagi. Sajim menyadari kesalahannya karena kurang mengerti dengan perasaan istrinya Novi. Dan semenjak saat itu gangguan santet dan semacamnya tak pernah lagi menyentuh keluarga mereka. Pak Cecep juga lebih mendekatkan diri terhadap syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Kiai Soleh. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Ambil muatan positif dan buang muatan negatif dari cerita tersebut. Terima kasih kepada Mas Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Dan sukses selalu untuk Mas Restu. Jangan lupa saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan cerita horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.